kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali sirah nabawiyah kita masih di perang Badar ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa keyakinan itu al-yakinu bil ghaib ya. Keyakinan dengan yang gaib itu bukan perkara yang mudah sebenarnya, karena dibangun oleh akidah itu sendiri. Jadi karena kita selama ini diajarkan percaya itu dengan sesuatu yang bisa kita lihat ya, bisa kita indra, bisa kita rasakan, baru kita percaya bahwasanya itu ada sesuatu yang ada, benar terjadi. Karena memang ya kebetulan saya ngajar filsafat. Saya ngajar filsafat bahasa. Di filsafat itu memang diajarkan bahwa sesuatu yang ada itu ya bisa diindra, bisa dilihat, bisa dirasa. Kalau dia tidak bisa diindra, tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba, maka sesuatu itu tidak ada. Di dalam Islam kita diajarkan tidak hanya pada wilayah-wilayah yang bisa kita indra, yang bisa kita raba dan bisa kita rasa. Ada lain di luang lingkup Islam ini. Islam mengajarkan sesuatu yang mahsus. Mahsus itu malmus. Malmus berarti bisa diraba, mahsus bisa diindra. Tapi ada kategori lain, yaitu al-qalbu. Qalb. Hati ini ada atau tidak ada? Jenengan pernah melihat hati? Yang itu hati tenanan itu. Itu hati indra. Ya. Hati yang bisa dilihat. Tapi apakah itu hati? Bukan. Ya, itu hanya hati dengan fungsi tersendiri. Coba, Nabi sedang khutbah di atas mimbar ini. Kaum muslimin sedang berkecamuk perang di perbatasan Romawi itu. Rasulullah di Madinah di atas mimbar. Padahal kecamuk perang perbatasan dengan Romawi. Apa kata Rasulullah? Naik ke atas. Naik ke atas, kata Rasulullah. Naik ke atas. Para sahabat ketika itu mendengar suara Rasulullah SAW. Rasulullah di Madinah di atas mimbar, pasukannya perbatasan dengan Romawi. Suaranya sampai ke sana. Coba. Itu kalau kita letakkan dengan teori tadi, bahwasanya sesuatu yang ada itu bisa kita lihat, bisa kita rasa, ini masuk akal? Tidak masuk akal. Saat ini tidak masuk akal. Saya nelpon teman saya di Inggris, video call, kelihatan orangnya, suaranya keluar. Dulu kalau saya katakan begini, jangan percaya. Tidak percaya. Tidak percaya. Maka seorang ibu malam dia gelisah, tidak tenang. Ternyata anaknya lagi sakit di pesantren. Apa itu namanya? Ada rasa yang Allah sebut dengan rahim tadi. Makanya ada silaturrahmi, ada silaturrahim. Rahmi itu dari kata rahim.
anak jenengan lahir dari rahim jenengan, lalu ada rasa dia sakit, jenengan merasakan. Itu apa namanya? Nah, berarti dalam tubuh kita ini bukan hanya sesuatu yang bisa kita indra, bisa kita rasa, ada juga yang disebut dengan ruh. Ada di dalamnya ada qalbu. Di dalamnya ada qalbu. Inilah yang menggiring kepada amal itu. Maka al-i'tiqadu, al-imanu i'tiqadun wa amalun. Iman itu keyakinan dan amal. Jadi kita baru akan yakin tentang keimanan kita kalau sudah beramal. Jenengan tidak akan tahu bagaimana rasanya bersedekah itu kalau tidak pernah bersedekah. Gak akan tahu rasanya. Anak saya komentar kemarin hari Sabtu itu, Bi, kemarin kita sholat tahajud berapa juz? 30 juz satu malam. Pernah merasakan 30 juz satu malam? Saya yakin kalau kita adakan di sini besok malam tidak ada lagi, tidak ada lagi yang sholat. Tapi katanya itu dikasih hadiah. Yang bertahan sampai terakhir itu dikasih hadiah. Kamu tahan sampai juz keberapa? Cuma sampai 12 juz katanya. Sudah gak kuat katanya. Ada anak kelas 4 SD bertahan sampai 30 juz katanya. Wah, luar biasa. Nah ini yang kita rasakan nanti di Perang Badar ini. Ada sesuatu yang itu imani, itu hanya iman yang merasakannya, bukan ini. Ya, bukan ini, tetapi di sini merasakannya. Maka Perang Badar ini perang saudara, Pak. Karena yang dilawan itu pamannya. Nabi melawan Abbas, paman Nabi. Nabi itu kan ayahnya kakak beradik 10 orang. Yang laki-laki ada 4, 2 muslim, 2 kafir. Salah satu yang muslim adalah Abbas itu dan Hamzah. Hamzah berhadapan dengan Abbas, adiknya sendiri. Hamzah Abbas ini memang orangnya kecil. Waktu itu Perang Badar belum masuk Islam, 2 Hijriah. Belum masuk Islam. Apa kata orang-orang kafir? Karena sebelum perang itu, Pak, kan face to face. Itu namanya ada mubarozah namanya. Mubarozah itu sebelum perang berkecamuk itu di perang tanding dulu. 3 lawan 3. Apa kata orang-orang kafir? Wahai Muhammad, utuslah orang terbaikmu Muhammad, katanya. Maka Rasulullah menyuruh 3 orang Ansor. Ya, salah satunya adalah Abdullah ibn Rawahah. Apa kata mereka? Kami tidak ada urusan dengan orang Madinah, katanya kan. Kata orang kafir, kami punya urusan dengan orang Muhajirin, katanya. Kami tidak punya urusan dengan orang Madinah. Kami punya urusan sama orang-orang Muhajirin. Mereka akan memperkirakan kalau orang Muhajirin paling kalibernya gitu-gitu aja lah. Ya. Mereka tahu ukurannya karena memang temannya sendiri, saudaranya sendiri. Tapi tidak diduga, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus siapa? Perang tanding itu Hamzah, ya. Ketika itu Allah mengutus Hamzah. Kalau Hamzah berarti paman baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Ubaidillah. 3 orang ini. Hamzah melawan Syaibah.
Ya, Ali bin Abi Thalib melawan Walid. Ya, sedangkan Ubaidah melawan Utbah bin Rabi'ah. Utbah Rabi'ah yang kemarin saya ceritakan, dia sebenarnya pengagum Nabi dahulu. Tapi ketika diprovokasi, akhirnya kalau kamu masih melawan Nabi, masih berteman dengan Muhammad, maka jangan dekat ke warung kopiku, katanya. Utbah itu takut kalau nggak bisa ngopi sama Umayyah bin Khalaf, karena teman ngopinya. Akhirnya Umayyah mengumumkan sama Abu Jahal, siapa yang berani meletakkan bekas kulit onta yang baru disembelih ke punggung Muhammad ketika sujud, maka aku akan berikan hadiah. Siapa yang maju? Utbah yang maju. Ya, Utbah maju, diletakkan kotoran itu, sampai Fatimah ketika itu membersihkan kotoran itu, sambil Fatimah membisikkan kepada ayahnya, ayah, laknat orang-orang yang menganiayamu hari ini. Maka itu awal Nabi melaknat. Salah satu yang dilaknat adalah siapa? Utbah. Ya, Utbah bin Rabi'ah ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. 3 orang ini, Pak, nanti akan mati dengan kehinaan di perang Badar itu. Maka Umayyah bin Khalaf ketika disuruh ikut perang Badar, Umayyah nggak mau. Mati aku nanti, katanya kan gitu. Tapi ditakut-takuti, dihinakan oleh Abu Jahal ketika itu membawa api-apian harum-haruman sebenarnya buat perempuan gitu ya. Lalu asapnya diinikan ke rumahnya Umayyah bin Khalaf, menghinakan Umayyah bin Khalaf, kamu perempuan, katanya kan. Akhirnya Umayyah tersentak ke rasa kelaki-lakiannya. Jadi kadang-kadang laki-laki itu perlu digituin, Bu. Kasih kasih daster sekali. Laki-laki yang dilemparin daster kan. Kamu daster apa laki-laki? Nah, bangkit ke laki-lakiannya, Umayyah maju. Dan Umayyah nanti akan mati di perang Badar, dan Abu Jahal akan mati di perang Badar, dan Utbah akan mati di perang Badar. Jadi kalau kita lihat bahwa Ubaidah berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah, memang ini perlawanan berbanding. Karena nanti Ubaidah itu kakinya ini potong. Mengerikan, Pak. Perang dulu itu bukan main-main, Pak. Kakinya ini potong. Sampai akhirnya dibawa ke Madinah dan meninggal Ubaidah. Ubaidah inilah yang nanti diserupai oleh malaikat dengan bersorban kuning. Jadi wajahnya sama. Loh, di sini ada Ubaidah, di sana ada Ubaidah, di sana Ubaidah, banyak Ubaidah. Ternyata itu malaikat yang merupakan wajahnya dengan Ubaidah. Jadi kalau Ubaidah dengan Utbah, ya dengan Utbah perang tandingnya ini masih berlawanan. Kalau Hamzah dengan Saibah, Saibah di bawahnya Hamzah, hanya satu tebasan hilang kepalanya. Dan Ali bin Abi Thalib melawan anaknya Utbah bin Rabi'ah, yaitu Walid. Nah, jadi kalau Khalid nggak usah diragukan, mesti menangnya. Ketika 3 orang ini jatuh, maka Abu Jahal berteriak untuk apa? Untuk maju. Dan Ali berkata bahwa ayat yang turun dalam surat Al-Hajj, ayat yang ke-19, inilah 2 golongan, atau disebut dengan Al-Furqan. 2 golongan. Ya, 2 golongan orang-orang mukmin dan orang-orang kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka. Jadi perperangan itu, Pak, perperangan itu kalau Allah itu dihinakan, maka boleh, Pak, melakukan apa saja pembelaan kepada Allah dan Rasulnya.
Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar itu punya ayah, ayahnya itu mengolok-olok Allah dan Rasulnya, diapain sama Abu Bakar? Ditempeleng, Pak. Pingsan. Tapi jangan coba-coba ini. Pingsan, akhirnya Abu Bakar ngadu ke Rasulullah. Rasulullah, aku baru nempeleng bapak. Kenapa? Dia menghina Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Alhamdulillah ayahnya Abu Bakar Siddiq masuk Islam, dan anak-anaknya Abu Bakar Siddiq nanti juga masuk Islam. Dan salah satu anaknya Abu Bakar juga berlawanan ketika perang Badar. Dan mantunya Rasulullah SAW musuh Rasulullah ketika perang Badar. Coba, nggak enak sekali perang ini. Karena yang dilawan saudara-saudaranya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Allah menggambarkan orang-orang ini adalah yuridullah an yuhiqqal haqqa bi kalimatih wa yaqta'a dabiral kafirin. Untuk Allah tunjukkan mana yang hak itu. Mana yang hak itu. Karena memang doanya Nabi memang mengerikan, Pak. Apa kata Nabi? Allahumma in tahlik hadhil isabatun lam tu'bad. Kalau seandainya engkau kalahkan kelompok ini, kata Allah, kata Rasulullah, tidak ada yang lagi menyembah engkau, ya Allah. Ya. Ini maksud ini doanya. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'da yaum. Jika engkau menghendaki, ya Allah, tidak akan ada lagi yang menyembah engkau setelah ini. Jadi yang satu sisi Allah juga ingin menunjukkan kalimatul haknya. Yang kedua, doa baginda Nabi Muhammad SAW makbul, Pak. Kenapa? Pada malam hari itu Rasulullah pakai selendang warnanya hijau. Yang bukan ini ya, ini hitam. Saya cari selendang warna hijau itu nggak ketemu. Mungkin ibu-ibu punya jilbab warna hijau. Jadi kalau suaminya takut gitu ya, kasih selendang warna hijau itu. Nabi itu punya selendang warnanya dua. Pertama hijau, yang kedua putih. Kalau Rasulullah sudah mengeluarkan selendang warna hijaunya, imamah warna hijaunya, berarti Rasulullah siap perang. Kalau Rasulullah pakai warna putih, berarti Rasulullah sedang hadir di majlis taklim. Itu. Jadi jenengan ibu-ibu belikan dua warna ya, buat suaminya. Yang pertama warna putih, yang kedua warna hijau. Rasulullah mengangkat tangannya agak tinggi sampai ininya kelihatan. Keteknya Nabi itu agak kelihatan, padahal panjang kan, sampai seperti ini dan kelihatan. Dan semuanya ketika itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istastaghisu rabbakum fastajaba lakum inni mumiddukum bi alfin minal malaikah. Kata Allah, istastaghisuna. Siapa istastaghisuna? Rasulullah SAW berdoa istighosah. Istighosah itu apa bedanya, Ustaz? Istighosah dengan berdoa. Nah, istighosah itu doa juga artinya. Tapi istighosah itu doa yang luar biasa. Kenapa? Karena memang ya doa Nabi seperti ini, gambaran doa Nabi itu. Kalau seandainya engkau kalahkan kelompok ini, maka lam tu'bad abada, engkau tidak akan pernah disembah lagi, ya Allah. Apa kata Allah? Fastajaba lakum. Allah menjawab doa Nabi SAW. Inni mumiddukum bi alfin minal malaikatil murdifin. Allah menurunkan 1000 malaikat yang turun di balik debu. Maka yang turun ketika itu, kata Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi? Hai Abu Bakar,
Bergembiralah, pertolongan Allah telah datang kepadamu. Lihatlah itu Jibril di bawah hamburan debu, kata Rasulullah. Karena memang Jibril membawa pasukan 1000 pasukan, dan kuda yang dipakai oleh Jibril adalah Haizum. Haizum ini adalah kudanya malaikat Jibril. Saking banyaknya kuda itu, maka ada hemburan debu yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Maka nanti di ayat yang lain, summazdadu iman, kalau engkau tambah lagi imanmu ya Allah Muhammad, kata Allah, kami turunkan 2000 malaikat. Ditambah lagi bihamsati alafim minal malaikah, Allah turunkan 5000 malaikat. Begitu Pak. Lalu pertanyaannya begini, apakah mungkin kita berdoa lalu Allah menurunkan 5000 malaikat? Pertanyaan saya, buat apa sama kita? Jenengan mau diturunkan 5000 malaikat? 75.000 malaikat pernah turun, Bu, untuk satu orang, Muawiyah bin Lail. Ini cuma 5.000. Ada satu orang yang diturunkan oleh Allah 75.000 malaikat. Untuk apa? Untuk mengkafaninya, memandikannya, mengantarkannya ke kuburan. Jenengan pilih mana, 5.000 atau 75.000? Kalau 5.000 ikut perang Badar, kalau 75.000 30 juz. Gimana Bu? Pilih perang Badar atau 30 juz? Kayaknya dua-duanya susah dan juz 30 oke lah ya, juz 30. Karena Muawiyah bin Lail ini orang yang sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Kenapa surat Al-Ikhlas? Karena di dalamnya ada sifat Ar-Rahman. Jadi saya gambarkan Al-Ikhlas itu kemarin seperti air yang di dalamnya ada nampak warnanya seperti jeruk misalnya, rasanya rasa jeruk, rasanya baunya jeruk, dan rasanya rasa jeruk. Berarti Al-Ikhlas itu adalah tool yang dipakai untuk membersihkan itu, membersihkan rasanya, membersihkan baunya, dan membersihkan warnanya. Itulah Al-Ikhlas itu. Sehingga apa? Airnya menjadi bening, bersih. Apa yang ada di hati kita? Itu tadi, sakwa, sangka kepada Allah. Syak itu, makanya Allah mengatakan zalikal kitabul la raiba fi hudal araib. Itu kita masih ragu, Pak. Sama Allah itu masih ragu. Jenengan masih ragu atau tidak sama Allah? Tenanan. Saat ini iya. Kalau Allah diuji oleh Allah, kita akan tahu tentang ilah kita kepada Allah. Coba kita lihat Nabi Ayub alaihissalam, 15 tahun sakit, tidak pernah Nabi Ayub itu berdoa untuk disembuhkan. Nah, jenengan kita sakit gigi 1 jam, apa yang jenengan doakan? Ya Allah, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, gitu ya. Nabi Ayub itu hanya bilang begini, laqad masaniya Rabb, aku itu hanya disentuh oleh Tuhanku, katanya. 15 tahun, Pak. Artinya bahwa, coba lihat Nabi Zakaria, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Dia berdoa kepada Allah, walam akum bidu'ai rabbis sakiyya. Aku tidak akan pernah berhenti ya Allah berdoa. Sudah tua, istri mandul, ingin punya anak. Coba, secara logika masuk akal atau tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Tapi
tadi airnya sudah bening, Pak. Airnya sudah bening, tidak ada lagi yang tercampur rasa ragu, rasa zon kepada Allah. Bahkan pada posisi yang tidak mungkin. Coba jangan perhatikan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Gak apa-apa ya kalau nggak selesaikan ini. Saya selesaikan maknawiyah daripada Badar ini, sehingga kita tidak hanya tahu kisahnya, tapi hakikatnya itu loh. Jadi Allah itu kalau kisah ini bukan berarti kita hanya tahu kisahnya, tetapi makna di balik kisah itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Nuh? Kan Allah mengatakan Nabi Nuh itu, Pak, hidup 3 generasi. 3 generasi. Generasi pertama yang didawahi kakeknya, setelah itu anaknya, setelah itu cucunya. Panjang umurnya Nabi Nuh itu. Ketika awal dakwah, Nabi Nuh diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menanam pohon. Jangan tahu kampungnya Nabi Nuh itu. Orang dulu kalau mau bikin kampung itu lihat teritorial. Coba lihat Ponorogo ini teritorialnya gimana? Bukit yang terbuka sebelah sana, sebelah utara, Madiun. Kelilingnya bukit. Coba lihat kota Madinah, bukit kecuali arah ke Mekah. Maka arah ke Mekah inilah yang dihondak, dikasih parit nanti di perang Hondak. Dilihat Mekah, bukit, di tengah-tengahnya Masjidil Haram. Jadi orang dulu bikin kampung itu begitu. Nah, kampungnya Nabi Nuh itu gunung sekelilingnya, di tengah-tengah kampungnya. Sama dengan kampung saya, Pak. Kalau ke kampung ibu saya itu gunung tertinggi di Sumatera Barat tuh ada di situ. Kampung saya itu di tengah-tengahnya. Jadi kalau masuk ke sana, ya lewat gunung itu. Imam Bonjol itu lewat sana dulu waktu perperangan, perang Badri itu, tapi saya nggak ikut. Jadi begitu. Nah, saat awal dakwahnya Nabi Nuh sudah disuruh sama Allah, hai Nabi Nuh, tanamlah pohon yang nanti engkau akan jadikan kapal. Coba, Pak, ketika itu masuk akal gak, Pak? Masa iya di sekitarnya ini gunung, sini nanti akan ada banjir. Dari mana banjirnya? Mungkin gak banjir? Gak mungkin itu. Wong gunung semua. Paling orang mengatakan gila itu Nuh. Sampai Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Sudah periode tertiga itu. Jadi memang 3 periode itu bahaya, Pak. Baru nyambung. Karena Nabi Nuh itu di periode ketiga. Azab itu di periode ketiga. Karena level 1, level 2, nanti jenengan pahami surat At-Tolak. Jadi Allah itu begini, Pak. Kita maksiat dibiarin, maksiat dibiarin. Nah, nanti di level yang ketiga dipatahin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sunnah, Pak. Sezolim, coba lihat Pak Harto di periode ketiga 30, 10, 10, 10, 30. Habis, Pak. Habis. Maka jangan-jangan coba sampai 3 periode. Kalau jadi takmir nggak apa-apa. Nabi Nuh bangunlah kapal. Nabi Nuh itu bangun kapal. Dihina sama orang, Pak. Apa Nabi Nuh gak masuk? Pokoknya Nabi Nuh bodoh sekali. Mana mungkin bisa air masuk ke negeri ini, itu gak mungkin. Apa kata Nuh? Ayo masuk. Yang ingin selamat masuk. Apa kata anaknya? Anakku ikut, kata Nabi Nuh. Dak, ayah. Sa'awi ila jabalin yu'simuni. Saya akan gantung nanti di atas gunung yang akan menyelamatkan diriku. Enggak, nak.
Hari ini tidak ada yang selamat kecuali yang masuk ke kapal ini, kata Nabi Nuh. Dan orang-orang mentertawakan Nabi Nuh alaihi salam. Coba, jenengan pada posisi begitu itu gimana rasanya? Wah, itu udah sakitnya luar biasa gitu. Dihina, dicaci, karena memang gak masuk akal sudah. Ya, gak masuk akal. Maka itulah al-iman. Itulah al-iman. Kita hari ini kalau dikatakan sorga itu, kita masih mikir-mikir, tenanan apa sorga itu ada? Apa yo neraka itu ada? Nauzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa ja'ala wa ma ja'ala Allah illa busra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah innallaha azizun hakim. Allah mentransformasi ya hal tadi yang awalnya dirasakan takut luar biasa, karena nggak berbanding Pak. 314 dengan 1000 itu nggak berbanding. Kata mereka, Abu Bakar Siddiq mengatakan, nggak mungkin Rasulullah kita kalah, nggak mungkin itu berhadapan dengan mereka. Sudah takut Pak, udah ini habis kita. Maka Rasulullah memberikan kabar kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, kabar gembira, sesungguhnya Allah telah menurunkan 1000 malaikat pada malam itu. Maka Allah mengatakan, wa ma ja'alallahu ilal busra, diberikan kabar gembira, walitatma'inna bihi qulubukum, untuk hati kalian tenang. Coba, berarti hati itu tenang kalau sudah dilihatkan wujudnya, kan begitu? Jenengan ndak ada uang, mana yang lebih tenang, punya uang atau tidak punya uang? Kita kadang ya begitu Pak. Uang itu yang menyebabkan kita tenang. Loh, apa salah? Enggak, Abu Bakar Siddiq, Allah mengatakan begitu. Setelah turun malaikat, baru dikabarkan oleh Rasulullah, Abu Bakar kabar gembira, malaikat turun, baru tenang Abu Bakar. Tenang Bu, tanggal 1 gajian, alhamdulillah. Kan begitu. Kalau tanggal 28, 27, 26, ya SPP. Piye ki ya? Walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min indillah. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya kalau air yang bening ini sudah bening, maka dia akan meyakini bahwa pertolongan itu hanya milik Allah, bukan dompet, bukan isi dompet. Ini hati-hati, akidah kita terbawa Pak. Apa yang menyebabkan kita tenang itu apa? Uang, rumah, istri, anak. Suatu saat istri akan pergi, suatu saat suami akan nikah lagi. Apa yang digalaukan? Kalau Allah sudah, makanya Nabi Ibrahim itu Pak, ketika meninggalkan Hajar di Wadin Ghairi Zi Zar'ain itu kan ditinggalin Hajar dengan Ismail yang masih kecil. Hajar itu paham, Ibrahim, kamu setelah ini kamu mau ke Palestina toh? Palestina kan Sarah di sana, istrimu yang cantik itu kan. Cemburu Pak awalnya. Cemburu. Hajar itu cemburu. Maka ditanya oleh Hajar, apakah ini perintah dari Allah wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim ngangguk. Kalau begitu pergilah. Nanti praktekkan Bu. Ya, ini perintah Allah atau kehendakmu sendiri? Kalau perintah Allah, pergi sana. Karena apa? Karena Hajar meyakini tentang an-nasru minallah. Pertolongan itu dari Allah. Jadi kadang kita ini memang harus siap Pak. Kehilangan anak, kita harus sudah siap.
Wong orang aja anak perempuannya nikah nangis sejadi-jadinya. Ya termasuk saya. Ketika nikah di sini yang hadir cuma bapak saya. Saya belum pernah melihat bapak nangis, baru kali itu. Nangis tersegu-segu, anak terakhirnya harus tinggal di Ponorogo. Waktu ditinggal di pesantren dulu enggak nangis tuh bapak. Tapi ketika nikah sama orang Ponorogo nangis. Saya nggak tahu asbab nuzulnya apa. Asbab nuzulnya apa. Maka ini akidah, illa min indillah innallaha azizun hakim. Maka orang yang ikhlas membersihkan hatinya, lalu dia isi hanya Allah, tidak ada yang lain, maka sesungguhnya dia akan mampu melepas apapun kecuali hanya Allah. Ya, melepas apapun kecuali Allah. Ya kan? Kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan segalanya. Asal jangan kehilangan Allah. Nah, itu yang penting. Wallahu a'lam bishawab. Semoga nanti kita lanjutkan. Karena inti surat Al-Badar itu ada dalam surat Al-Anfal. Nah, nanti kita lanjutkan. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.